Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Maharani dengan NIM C2486206058 dari Prodi PGSD 4C Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah e-learning, yaitu proyek yang saya kembangkan berupa kelas digital menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran IPA kelas 5 dengan materi rantai makanan. Selama presentasi ini, saya akan menjelaskan tujuan proyek, struktur kelas digital, materi pembelajaran, aktivitas interaktif, asesmen digital, serta refleksi dari hasil pengembangan kelas digital yang telah saya buat. Baik, pertama saya akan menjelaskan tujuan dari proyek yang saya kembangkan. Kelas digital ini dibuat untuk membantu proses pembelajaran IPA agar lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh peserta didik. Dengan memanfaatkan Google Classroom, guru dapat menyampaikan materi, memberikan tugas, melakukan diskusi, serta melaksanakan penilaian dalam satu platform. Selain itu, tujuan dari pengembangan kelas digital ini adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Materi yang saya pilih adalah rantai makanan, karena materi ini merupakan salah satu materi dasar dalam pembelajaran ekosistem yang membutuhkan media visual agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur digital yang telah saya susun. Pada bagian awal kelas, terdapat pendahuluan yang berisi salam pembuka, doa sebelum belajar, penyampaian tujuan pembelajaran, serta petunjuk agar peserta didik mengikuti kegiatan belajar secara berurutan. Kemudian, pada menu tugas kelas, seluruh aktivitas pembelajaran saya susun secara sistematis. Nah, urutan pembelajarannya dimulai dari materi pembelajaran, kemudian video pembelajaran, forum diskusi, LKPD, kuis interaktif menggunakan Kahoot, dan diakhiri dengan tugas proyek sebagai asesmen sumatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang tersedia. Pada bagian ini, saya menyediakan materi mengenai rantai makanan dalam bentuk media presentasi atau PPT. Nah, dari materi tersebut menjelaskan pengertian rantai makanan, komponen penyusun rantai makanan seperti produsen, konsumen, dan pengurai, serta ada beberapa contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga menyediakan video pembelajaran yang telah saya buat sendiri sebagai pendukung agar peserta didik dapat memahami materi dengan lebih mudah melalui penjelasan yang disertai dengan gambar dan juga contoh. Nah, dengan adanya beberapa media pembelajaran tersebut, diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dan dapat belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Selain menyediakan materi, saya juga merancang beberapa aktivitas interaktif. Untuk aktivitas pertama adalah forum diskusi. Pada kegiatan ini, peserta didik diminta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi rantai makanan, kemudian memberikan tanggapan terhadap jawaban teman-temannya. Aktivitas berikutnya yaitu kuis interaktif menggunakan Kahoot. Nah, kuis ini dibuat agar proses evaluasi menjadi lebih menarik karena dikemas dengan menggunakan bentuk permainan atau pilihan ganda. Dengan cara ini, peserta didik dapat mengukur pemahamannya terhadap materi sekaligus meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya adalah asesmen digital. Pada kelas digital ini terdapat dua jenis asesmen. Yang pertama yaitu asesmen formatif, dan saya mencantumkan LKPD. LKPD diberikan setelah peserta didik mempelajari materi dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi tentang rantai makanan. Kemudian terdapat asesmen sumatif berupa tugas proyek. Nah, pada tugas ini peserta didik diminta
mengamati lingkungan sekitar, kemudian membuat gambarnya mengenai rantai makanan tersebut beserta penjelasan mengenai setiap komponennya. Melalui tugas proyek tersebut, peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu menghubungkan konsep rantai makanan dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar. Melalui proyek ini, saya memperoleh pengalaman baru dalam mengembangkan kelas digital menggunakan Google Classroom. Saya belajar bagaimana menyusun materi pembelajaran, mengembangkan media digital, membuat aktivitas interaktif, serta merancang asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya, Google Classroom ini merupakan platform yang mudah digunakan baik oleh guru maupun peserta didik karena seluruh kegiatan pembelajaran dapat dikelola dalam satu tempat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan perangkat dan akses internet pada sebagian peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Mungkin untuk kedepannya kelas digital ini dapat dikembangkan dengan menambahkan media pembelajaran yang lebih variatif seperti animasi atau permainan edukatif lainnya sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Demikian presentasi mengenai proyek pengembangan kelas digital berbasis Google Classroom yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.